Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman, jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z, A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga alif lam mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah? Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini, kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira ndak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan walai binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang nabi, kita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, wanu diceritakan dosa nih, dosa kalah beong wedok semacam-macam lah, itu kasihan lah. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok. Terus disimpulkan, mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil, dipakai justifikasi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah. Karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi,
Itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Kalau bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya Nabi siapa bawaannya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang wajau abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Dia itu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh derek ngantos ber. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipe anak angkat Mbah Umar Harun niku kula derek nyetak, derek ngedit, derek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Jadi iki nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Nggih yasilu nama amarallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman, jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, Lam itu apa, Mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D. Gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini. Kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu. Bisa saja punya adik namanya Dwi atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia. Kok cantik adiknya itu atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan gimana kalau ponakan dan buliknya. Jadi kita nikahi istri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtain, zaman itu Nabi menambahkan juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtain itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i binal mahromen. Itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu. Masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun. Kira-kira tidak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya.
Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran nggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bule bude boleh sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga nggak boleh menikahi perempuan plus bule baik dari bapak maupun bule dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, wanita ceritakan dosa nih, dosa kalah beong wedok semacam-macam lah, itu kasihan lah. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan, mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah ngambil dalil. Dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Qala bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya siapa bawaannya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah, Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Waja'u abahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh nderek ngantos bar. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipek anak angkat Mbah Umar Harun niku kula nderek nyetak, nderek ngedit, nderek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Dan iki nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsiri Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail.
Sehingga alif lam mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini. Kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu. Bisa saja punya adik namanya Dwi atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia. Kok cantik adiknya itu atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan gimana kalau ponakan dan buliknya. Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga boleh ndak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtain, zaman itu Nabi menambahkan juga kamu nggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtain itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i binal mahromen. Itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu. Masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun. Kira-kira tidak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtain itu bukan harus ukhtain. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran nggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u bainal ukhtain, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, juga nggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala bainal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, wanu ceritakan dosa nih, dosa kalah beong wedok semacam-macam lah, itu kasihan lah. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok. Terus disimpulkan, mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil, dipakai justifikasi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah, karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Kalau bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya siapa bapaknya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah, Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana?
Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh nderek ngantos ber. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipe anak angkat Mbah Umar Harun niku kula nderek nyetak, nderek ngedit, nderek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Dan iki nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, Lam itu apa, Mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikulil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak, pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dihentikan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah? Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini, kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira ndak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketika mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan walai binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita
kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang nabi, kita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, anu diceritakan dosa nih, dosa kalah beong wedok semacam-macam, nah, itu kasihan. Nah. Bacanya harus urut. Wa aso adamu robbahu fahuwa tapi summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok. Terus disimpulkan, mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil, dipakai justifikasi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah, karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Kalau bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya Nabi siapa bawanya? Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh derek ngantos bar. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipek anak angkat Mbah Umar Harun niku kula derek nyetak, derek ngedit, derek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Jadi iki nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman, jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, Lam itu apa, Mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D. Gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikulil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak, pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut, apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu. Bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia. Kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtain, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtain itu dianggap ibaratun
an hurmatil jam'i bainal mahromen itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antas ma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu. Masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun. Kira-kira tidak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal, terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga, nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu antas ma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran nggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bule bude boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha, juga nggak boleh menikahi perempuan plus bule baik dari bapak maupun bule dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, wanita ceritakan dosa nih, dosa kalah beong wedok semacam-macam lah, itu kasihan lah. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok. Terus disimpulkan, mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil, dipakai justifikasi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah, karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Kalau bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya siapa bawanya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah, Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawalat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah, seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh derek ngantos ber. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipe anak angkat Mbah Umar Harun, iki kula derek nyetak, derek ngedit, derek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Dan iki nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman, jadi kalau nafsiri Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena
Ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat. Nekat itu nebak-nebak. A itu apa, lam itu apa, mem itu apa. Ini ya tepak-tepakan. Bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti ya. Ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terang no A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaraton anil idoh bikulil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga alif lam mim itu ya dianggap kayak, pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhotobnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik